Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Diceritakan semenjak Abu Nawas bertaubat, ia selalu menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dunia kelam sudah ia tinggalkan. Mabuk-mabukan minuman keras sudah tak lagi ia sentuh. Kini ia benar-benar bertaubat menjadi seorang sufi yang sejati. Orang-orang pun kini menjadi segan dan menaruh hormat kepadanya. Tidak sedikit dari mereka sengaja menemui Abu Nawas untuk minta didoakan agar hajatnya bisa terkabul. Dan atas seizin Allah, setiap orang yang datang meminta doa, Allah mengabulkan hajatnya. Akhirnya sejak saat itu, Abu Nawas dikenal sebagai sufi yang doanya tidak pernah tertolak. Pada suatu hari, datanglah seorang nelayan mengadukan masalah yang menimpanya. Perahu satu-satunya untuk mencari ikan disita oleh gubernur yang nakal. "Kenapa dia melakukan itu?" tanya Abu Nawas. Dia bilang, "Aku telah menunggak pajak Tuan Abu, sedangkan pendapatanku sebagai nelayan hanya cukup untuk makan sehari," jawabnya dengan wajah sedih. "Baiklah, aku akan membantumu mengembalikan perahu yang disita. Sekarang pulanglah," balas Abu Nawas. Keesokan paginya, pergilah Abu Nawas mendatangi istana gubernur. Melihat kehadiran Abu Nawas, Tuan Gubernur segera menyambutnya dengan penuh penghormatan. "Wahai Tuan Abu, mengapa tidak menyuruh seseorang untuk menyampaikan keperluanmu kepada kami? Biar kami yang datang menemuimu," kata sang gubernur. "Tidak usah, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu," balas Abu Nawas. "Oh, silahkan Tuan Abu, katakan saja, apa yang bisa kami bantu?" jawab sang gubernur. "Aku harap kau segera mengembalikan perahu yang kau sita dari nelayan itu. Dan ingat, jangan ada satupun barang di dalamnya yang kau ambil," kata Abu Nawas. "Tentu Tuan Abu, tentu saja kami akan mengembalikan perahunya. Tapi izinkan kami minta satu syarat permintaan," ujar Tuan Gubernur. "Apa permintaanmu?" tanya Abu Nawas. "Kami tahu bahwa doamu selalu terkabul, maka doakanlah kebaikan untuk kami," pinta Tuan Gubernur. Mendengar permintaan sang gubernur, Abu Nawas menghela nafas dan berkata, "Bagaimana aku berdoa kebaikan untukmu, sementara beribu-ribu orang mendoakan kamu dengan kejelekan? Mungkinkah doa satu orang dikabulkan, sementara doa 1000 orang tidak dikabulkan? Sebelum aku mendoakanmu, rubahlah dahulu sifatmu yang sewenang-wenang terhadap rakyat." Setelah berkata demikian, Abu Nawas segera berlalu meninggalkan istana gubernur. Ucapan Abu Nawas ini menusuk hati yang paling dalam yang membuat sang gubernur termenung. Lambat laun kini ia mulai menyadari akan kesalahannya dan berjanji akan berubah menjadi gubernur yang baik. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli seekor burung. Dari sekian banyak para penjual burung, ada salah satu penjual yang sepi pembeli. Karena kasihan, Abu Nawas pun menghampirinya. "Burung apa yang Anda jual?" tanya Abu Nawas. "Burung beo Tuan," jawab si penjual. "Berapa harganya?" tanya Abu Nawas kembali. 100 dinar Tuan," jawab si penjual. Mendengar itu, Abu Nawas terkejut. Pantesan sepi pembeli, burung seperti itu saja dijual mahal, batin Abu Nawas. Karena penasaran, Abu Nawas bertanya tentang kelebihan burung tersebut. Lalu dijawab oleh si penjual bahwa burung beo miliknya bisa berbicara 3 bahasa. Di antaranya adalah bahasa Kurdi, bahasa Romawi, dan bahasa India. "Luar biasa, aku tak pernah melihat ada burung beo sepintar itu," puji Abu Nawas. Ia pun merasa tertarik dan segera membelinya. Tapi begitu sampai di rumah,
burung beo tersebut tidak bisa berbicara sama sekali. Kurang ajar, sepertinya aku telah ditipu, pikir Abu Nawas. Keesokan harinya, dengan wajah kecewa, Abu Nawas kembali menemui si penjual burung. Kau menipuku, seharian burung beo ini hanya terdiam. Jangankan bicara 3 bahasa, berbicara saja dia tidak bisa, kata Abu Nawas kesal. Si penjual tersenyum dan menjawab, "Oh, saya lupa memberitahu. Burung ini memang sangat pendiam, Tuan, tapi dia sangat pintar. Dia kan di sini baru beberapa hari, jadi dia masih bingung dengan bahasa Arab. Cobalah ajak dia bicara bahasa kita. Siapa tahu dia sedang belajar bahasa baru," ujar si penjual. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas tak habis pikir. Apa mungkin iya burungnya sedang belajar bahasa Arab? Tapi anehnya, Abu Nawas percaya begitu saja dengan ucapan si penjual burung. Kisah selanjutnya, ketika musim dingin tiba, orang-orang mengenakan mantel untuk menghangatkan tubuhnya. Tapi beda dengan Abu Nawas. Ia masih mengenakan pakaian seperti hari-hari biasanya. Itu dikarenakan ia tak punya uang untuk membelinya. Hingga pada suatu malam, ketika Abu Nawas pergi ke masjid, di tengah jalan ia bertemu dengan Abu Jahil. "Hei Abu Nawas, cuaca kan sangat dingin sekali. Kenapa tidak pakai mantel?" tanya Abu Jahil. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Kalau ia menjawab yang sebenarnya, Abu Jahil pasti akan semakin meledeknya. Akhirnya ia berpura-pura bahwa mantelnya telah sobek. "Kenapa tidak dibawa ke tukang jahit?" tanya Abu Jahil kembali. "Sudah dibawa, tapi tukang jahitnya tutup karena cuaca dingin," jawab Abu Nawas. Ia pun segera bergegas pergi meninggalkan Abu Jahil. Kisah selanjutnya, belakangan ini Abu Nawas sering menghabiskan waktunya memancing di sungai. Ternyata hobi barunya tersebut dapat menghasilkan uang yang lumayan. Setiap kali ia pulang dari mancing, ia selalu membawa ikan-ikan yang banyak. Sebagian ia jual dan sebagiannya lagi ia masak sendiri. Hingga pada suatu hari, ada saudagar kaya yang melihat Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai. Ia pun menghampiri Abu Nawas dan bertanya kepadanya, "Kenapa tidak mancing di laut saja?" Abu Nawas menjawab, "Untuk apa?" "Supaya dapat ikan lebih banyak," balas saudagar tersebut. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas. "Agar kamu bisa menjual lebih banyak ikan dan mendapatkan lebih banyak uang," jawab si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas. "Dengan uang itu, kamu bisa membeli perahu yang besar dan menangkap lebih banyak ikan," jawab si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas. "Dengan hasil yang lebih besar, kamu bisa membeli beberapa perahu dan mempekerjakan orang lain untuk memancing untukmu," jawab si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas. "Kamu akan menjadi kaya dan bisa menikmati hidup," jawab si saudagar. "Menurutmu apa yang sedang aku lakukan?" kata Abu Nawas balik bertanya. Mendengar itu, si saudagar pun terdiam dan akhirnya menyadari bahwa Abu Nawas sudah bisa menikmati hidupnya dengan cara yang sederhana dan bahagia. Kisah selanjutnya, Iblis laknatullah ternyata pernah berkonspirasi dengan kaum kafir Quraisy dalam merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah. Kisah ini berawal ketika kaum kafir Quraisy sedang mengadakan pertemuan membahas rencana pembunuhan tersebut. Mereka masih bingung cara apa yang paling tepat untuk melancarkan aksinya. Di saat itulah iblis datang dengan menyamar sebagai kakek tua. Ia pun segera masuk ke dalam rumah di mana para kaum kafir Quraisy berkumpul. Melihat kehadiran iblis di depan pintu, mereka saling bertanya, "Siapa orang tua itu?"
Iblis lalu memperkenalkan dirinya. Aku adalah lelaki tua dari Najd. Aku sudah tahu apa yang sedang kalian rencanakan. Aku ingin mendengar rencana selanjutnya. Jangan sampai rencana kalian justru malah mencelakakan kalian sendiri. Maka iblis pun dipersilahkan masuk dan duduk bergabung bersama mereka. Ketika mereka mulai berdiskusi, salah satu dari mereka berkata, "Kita belenggu saja Muhammad dengan rantai besi, lalu masukkan ke dalam penjara dan biarkan dia mati membusuk di dalamnya, seperti yang menimpa para penyair." Iblis membalas, "Itu bukan cara yang tepat. Bila kalian melakukan itu, dalam waktu dekat teman-teman Muhammad akan mengetahuinya dan mereka akan menyerbu kalian untuk membebaskannya. Yang ada jumlah mereka akan bertambah banyak, lalu merebut kekuasaan kalian. Carilah cara yang lain." Mereka pun lalu merundingkannya kembali. "Bagaimana kalau Muhammad kita usir saja, asingkan dia dari tanah kita. Dengan begitu gangguan yang dilakukannya akan lenyap. Kita akan terbebas darinya dan kita bisa leluasa mengatur hidup kita," kata salah satu dari mereka. "Itu juga bukan cara yang tepat," balas iblis. "Apakah kalian tidak melihat keindahan kata-katanya, keanggunan cara berbicaranya, dan bagaimana cara dia menguasai hati manusia? Bila kalian mengusirnya, bukan tidak mungkin, dia pasti akan mendatangi beberapa suku Arab. Dan dengan kata-katanya yang indah, mereka akan mudah terhasut olehnya. Kemudian dia akan memimpin mereka untuk melawan kalian. Carilah cara yang lain," kata iblis melanjutkan. Tiba-tiba Abu Jahal berdiri dan berkata, "Aku punya ide yang bagus. Kalian tidak akan menduganya." "Apa itu wahai Abu Jahal?" tanya mereka penasaran. "Kita kumpulkan pemuda-pemuda yang kuat dari masing-masing suku dan kabilah. Berilah mereka pedang yang tajam. Perintahkan mereka untuk mengepung rumah Muhammad, lalu membunuhnya secara bersamaan. Dengan demikian, kita akan terbebaskan darinya. Dan tanggung jawab atas pembunuhan Muhammad akan dibagi rata kepada masing-masing suku dan kabilah. Tentunya mereka yang membela Muhammad tidak akan berani berperang melawan banyak suku, sedangkan mereka hanya satu suku, yaitu suku Bani Hashim. Mau tak mau, mereka hanya bisa puas dengan menerima uang diat dari kita sebagai penebus atas kematian Muhammad." Mendengar usulan tersebut, iblis membalasnya, "Apa yang dikatakan orang ini benar, ini adalah keputusan yang tepat." Setelah mencapai kesepakatan, mereka pun lalu membubarkan diri. Pada keesokan harinya, mereka mengumpulkan beberapa pemuda sesuai dengan rencana yang disepakati. Di saat itulah malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. "Jangan menghabiskan malam ini di tempat tidur yang biasa engkau tempati," kata Jibril memberitahu. Ketika sepertiga malam berlalu, para pemuda ini segera mengepung rumah Rasulullah. Mereka berkumpul di depan pintu menunggu Rasulullah tertidur agar mereka bisa dengan mudah menyerangnya. Sementara di dalam rumah, Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, tidurlah di tempat tidurku dan pakailah selimutku. Tak akan ada hal buruk yang menimpamu." Sayyidina Ali pun menuruti perkataan tersebut. Ia berbaring di tempat tidur Rasulullah dan memakai selimut Rasulullah. Dengan kuasa Allah, Rasulullah meninggalkan rumahnya tanpa ada seorang pun dari mereka yang melihat. Hal ini dikarenakan Allah telah membutakan penglihatan mereka, sehingga dengan mudahnya Rasulullah berjalan di depan mereka, tapi mereka sama sekali tidak melihatnya. Kemudian ketika mereka masuk ke dalam hendak menyerang, mereka hanya mendapati Sayyidina Ali yang terbaring di tempat tidur Rasulullah. Rencana mereka pun gagal total. Rasulullah berhasil selamat dari kematian berkat pertolongan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang raja kafir yang terkenal dengan sifat kejamnya.
sehingga banyak rakyatnya yang jadi menderita dan senantiasa dicekam ketakutan. Ambisi sang raja tersebut ingin tenar dan terkenal seperti halnya Raja Harun al-Rasyid. Tapi sayangnya ia menggunakan cara yang salah. Kalau Raja Harun al-Rasyid terkenal karena memang beliau adalah raja yang bijak dan sayang kepada rakyatnya. Sedangkan raja yang satu ini justru terkenal dengan kekejamannya. Suatu ketika atas perintah Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas pergi ke negeri di mana raja kejam itu berkuasa. Tujuannya datang ke negeri itu untuk menyampaikan undangan dari Raja Harun al-Rasyid kepada raja di negeri tersebut. Dan ketika Abu Nawas mulai memasuki kota, tanpa sengaja ia berpapasan dengan rombongan kerajaan. Melihat ada orang asing di negerinya, sang raja pun memanggil orang asing tersebut yang tak lain adalah Abu Nawas. "Hei, siapa kamu? Dan dari mana asalmu?" tanya sang raja. "Ampun Paduka, saya adalah Abu Nawas. Saya dari negeri Baghdad," jawab Abu Nawas. "Apa tujuanmu datang kemari?" tanya raja itu kembali. "Saya diperintah Baginda Harun al-Rasyid untuk menyampaikan undangan kepada Paduka," tutur Abu Nawas. "Oh, baiklah. Mari ikut aku ke istana," ajak raja kafir tersebut. Setibanya di istana, Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan layaknya tamu terhormat. Ia pun dipersilahkan duduk berdampingan dengan sang raja. "Kalau kamu sampai dipercaya menyampaikan undangan dari Raja Harun al-Rasyid, berarti engkau adalah orang yang sangat dekat dengan rajamu. Mungkin juga engkau sering dimintai nasihat oleh rajamu," kata sang raja membuka percakapan. "Ya, bisa dikatakan seperti itu," jawab Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, saya dengar para penguasa Islam mempunyai gelar dengan nama Allah, seperti misalnya Al-Muwafiq Billah, Al-Mutawakil Alallah, Al-Muta'sim Billah, dan lain-lain. Menurutmu, gelar apakah yang pantas disematkan untukku?" tanya raja tersebut. Mendapat pertanyaan seperti itu, Abu Nawas pun kaget. Tidak mungkin rasanya raja kafir seperti dia disandingkan dengan nama Allah. Apalagi dia terkenal bengis dan kejam kepada rakyatnya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Tak lama kemudian ia menemukan jawabannya. "Begini Paduka, saya kira gelar yang paling pantas untuk Anda adalah Na'udzubillah," jawab Abu Nawas. "Oh, begitu ya," balas sang raja mengangguk, padahal tidak paham artinya. "Aku ada pertanyaan lagi nih Abu Nawas. Setiap benda yang ada di dunia ini pastikan ada harganya. Menurutmu berapakah hargaku?" tanya sang raja itu kembali. Kali ini Abu Nawas menjawab sekenanya tanpa banyak berpikir. "Kalau saya taksir, harga Paduka sekitar 100 dinar," jawab Abu Nawas. Raja tersebut tidak terima dengan jawaban Abu Nawas. "Keterlaluan. Apa kau tahu bahwa ikat pinggangku saja harganya sudah 100 dinar, bentak sang raja. "Tepat sekali Paduka," balas Abu Nawas. "Memang yang saya nilai dari Anda hanya sebatas ikat pinggang itu saja, karena Anda lebih mementingkan perut Anda daripada rakyatnya," jawab Abu Nawas menjelaskan. Sang raja pun hanya terdiam karena ia memang mengakui hal itu. "Oh ya Abu Nawas, sebelum engkau pulang, aku ada pertanyaan satu lagi," ucap sang raja kepada Abu Nawas. "Oh, silahkan Tuan, saya siap menjawabnya," balas Abu Nawas. "Menurut keyakinan agamamu, kalau aku mati nanti, kelak di akhirat, apakah aku ditempatkan bersama orang-orang yang mulia atau yang hina?" tanya sang raja penasaran. Bukan Abu Nawas namanya kalau ia tak dapat menjawab pertanyaan semudah ini. Raja penakluk seperti Anda, insya Allah akan ditempatkan bersama raja-raja dan tokoh-tokoh yang telah menghiasi sejarah,
ujar Abu Nawas. Benarkah begitu Abu Nawas? Tanya sang raja kegirangan. Tentu saja benar Tuan. Tuan akan ditempatkan bersama Raja Fir'aun, Raja Namrud, dan Raja Heraklius, jawab Abu Nawas. Karena sang raja tidak tahu tentang sejarah dalam agama Islam, ia pun terlihat gembira mendengar jawaban Abu Nawas. Sang raja kemudian memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai oleh-oleh untuk dibawanya pulang. Kisah selanjutnya. Setelah Nabi Musa wafat, kepemimpinan kaum Bani Israel diteruskan oleh Yusya bin Nun. Yusya bin Nun adalah pengikut Nabi Musa yang sangat alim dan juga perkasa. Di bawah kepemimpinan beliau inilah tanah Palestina berhasil dikuasai. Kala itu Bani Israel hidup makmur dan sejahtera, dan mereka taat kepada hukum Taurat. Seiring berjalannya waktu, Yusya bin Nun akhirnya meninggal. Di tengah kekosongan kepemimpinan, kaum Bani Israel sedikit demi sedikit mulai meninggalkan ajaran Nabi Musa. Segala bentuk kesirikan kembali mereka lakukan. Bahkan perbuatan maksiat kembali merajalela. Kemudian Allah mengutus para nabi untuk menyadarkan kaum Bani Israel yang semestinya akan menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka. Tapi karena mereka sudah terlena dengan perbuatan maksiat, setiap nabi yang datang untuk menyadarkan justru malah dibunuhnya karena dianggap menghalangi kesenangan mereka. Sejak saat itulah kondisi kaum Bani Israel berubah menjadi masyarakat kafir, masyarakat zolim dan durhaka kepada Allah. Hal ini membuat Allah menjadi murka dan mencabut kejayaan mereka. Mereka yang tadinya menguasai Palestina tiba-tiba diserang oleh kaum Bani Amalikoh. Bani Amalikoh ini adalah sebuah kaum berperawakan tinggi besar, layaknya bangsa kaum raksasa. Mereka juga sangat bengis dan kejam. Akibat serangan Bani Amalikoh ini, banyak orang-orang Bani Israel mati mengenaskan. Karena tak mampu menghadapi kekuatan besar, Bani Israel akhirnya terusir dari Palestina dan hidup terlunta-lunta. Dalam keadaan yang sudah seperti ini, mereka masih saja mendapatkan perlakuan keji. Para pembesar Bani Israel ditahan dan disiksa. Anak-anak mereka juga diculik. Dan apabila mereka masih tetap ingin hidup, mereka harus membayar upeti kepada Bani Amalikoh. Saat itu Bani Israel mengalami nasib sengsara yang sangat tragis dan mengenaskan. Di tengah penindasan yang dialaminya, kaum Bani Israel mulai mengharapkan pertolongan Allah. Mereka meminta supaya Allah kembali mengutus nabi untuk menyelamatkan mereka. Padahal sebelumnya saat Bani Israel masih hidup dalam kejayaan, mereka lalai kepada Allah dan membunuh setiap nabi yang Allah utus kepada mereka. Setiap kali datang nabi baru untuk mengajak mereka kembali ke ajaran Nabi Musa, mereka malah membunuhnya. Mereka tak mau menjalankan perintah Tuhannya. Mereka terlena dalam kemaksiatan dan perbuatan syirik. Tapi setelah mereka tertindas, mereka kembali mengharap pertolongan Allah. Mereka meminta supaya diutus seorang nabi. Di dalam kaum Bani Israel sendiri, satu-satunya yang bisa melahirkan seorang nabi adalah dari keturunan Lawi bin Yakub. Tapi sayangnya, keturunan dari Lawi bin Yakub tinggal satu orang, yaitu seorang wanita bernama Hubla. Karena sebelumnya keturunan Lawi bin Yakub sudah habis dibunuh oleh kaum Bani Israel sendiri. Akan tetapi, Allah kembali mengabulkan permintaan mereka. Wanita solehah yang bernama Hubla mengandung seorang bayi. Mendapat kabar tersebut, orang-orang Bani Israel menemukan secercah harapan. Mereka melindungi dan menjaga Hubla dengan segenap jiwa raga, supaya jangan sampai ditangkap oleh Bani Amalikoh. Mereka juga tak henti-hentinya berdoa
agar Hubla melahirkan seorang putra yang kelak menjadi nabi dan pemimpin bagi mereka. Untuk kesekian kalinya Allah mengabulkan doa kaum Bani Israel ini. Akhirnya Hubla melahirkan seorang bayi laki-laki sesuai dengan permintaan mereka. Bayi tersebut lalu diberi nama Samuel atau Sam'un atau Sam'il, yang maksud artinya adalah Allah telah mendengar permohonan saya. Seiring berjalannya waktu, Samuel pun tumbuh dewasa dan kemudian diangkat Allah jadi seorang nabi. Samuel diperintah Allah untuk mengemban risalah para nabi, menegakkan agama Allah di tengah-tengah kaum Bani Israel. Karena saat itu kondisi Bani Israel sedang tertindas, mereka pun menuruti segala perintah dan larangan yang didakwahkan Nabi Samuel. Hingga pada suatu ketika, orang-orang Bani Israel ini mengadukan penindasan yang selama ini mereka alami. Mereka ingin lepas dari penjajahan kaum Bani Amalikoh. Mereka pun meminta kepada Nabi Samuel mengangkat seorang raja untuk memimpin mereka berjihad di jalan Allah melawan penindasan. Wahai Nabiullah, angkatlah untuk kami seorang raja, supaya kami dapat berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Mendengar hal itu, Nabi Samuel tak lantas percaya. Beliau meragukan Bani Israel yang memang terkenal suka membangkang. Nabi Samuel khawatir bila nanti turun perintah Allah untuk berperang, mereka malah menolaknya, seperti yang pernah terjadi saat di zaman Nabi Musa. Namun orang-orang Bani Israel ini tetap ngotot dan ingin permintaan mereka supaya terpenuhi. Bagaimana mungkin kami enggan berperang di jalan Allah, padahal kami telah terusir, ujar mereka. Melihat kesungguhan kaum Bani Israel, Nabi Samuel pun menengadahkan tangannya. Beliau berdoa meminta kepada Allah supaya mengutus seorang raja yang akan memimpin Bani Israel. Tidak lama kemudian, Allah memberi petunjuk kepada Nabi Samuel. Orang yang kelak akan menjadi raja adalah seorang pemuda tampan, gagah perkasa, soleh, dan juga cerdas. Pemuda itu adalah seorang gembala yang mempunyai keledai dengan tanduk khusus, dan tongkat yang dibawanya tingginya sama dengan tinggi badan si pemuda tersebut. Hingga pada suatu hari, Nabi Samuel melihat ada seorang pemuda di depan rumahnya. Pemuda tersebut sedang kebingungan mencari keledainya yang hilang. Si pemuda tampak membawa tongkat yang tingginya sama persis dengan tubuhnya. Dan saat keledainya ditemukan, keledai tersebut juga mempunyai tanduk khusus. Seketika itu Nabi Samuel langsung yakin bahwa pemuda itu sesuai dengan petunjuk yang Allah wahyukan kepadanya. Pemuda ini bernama Talut. Kemudian Nabi Samuel mengajak Talut menemui kaum Bani Israel. Nabi Samuel lalu mengumumkan bahwa pemuda yang bersamanya bernama Talut dan dia akan jadi raja bagi mereka. Disinilah kembali muncul watak Bani Israel yang sesungguhnya. Mereka menolak keputusan Nabi Samuel, padahal keputusan tersebut atas petunjuk Allah. Kaum Bani Israel ini beralasan Talut adalah penggembala miskin. Dia bukan keturunan dari Lawi bin Yakub, bukan pula keturunan dari Yahuza bin Yakub, di mana keturunan Lawi dan Yahuza diyakini Bani Israel sebagai cikal bakal lahirnya para nabi dan raja yang akan memimpin mereka. Keturunan Lawi sebagai nabi, sementara keturunan Yahuza sebagai raja. Namun kaum Bani Israel ini tak menyadari bahwa kedua garis keturunan ini dulu telah habis dibunuh oleh mereka sendiri. Yang tersisa hanya Nabi Samuel. Dan anehnya, mereka menginginkan seorang raja dari kedua garis keturunan tersebut. Begitulah watak Bani Israel. Permintaannya selalu aneh dan tak tahu diri. Dulu waktu di zaman Nabi Musa,
mereka juga pernah meminta sesuatu yang tak masuk akal. Mereka minta kepada Nabi Musa dibawakan makanan dari surga. Padahal makanan dari surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Dan untuk merasakan makanan tersebut, orang mukmin harus meninggal terlebih dahulu. Tapi kaum Bani Israel ini, mereka masih hidup di dunia, tapi ingin merasakan makanan dari surga. Kala itu Nabi Musa memenuhi keinginan mereka. Dengan kuasa Allah, Nabi Musa memberi mereka makanan dari surga. Ketika keinginan mereka telah terpenuhi, mereka kembali meminta makanan dengan menu yang berbeda. Begitulah sifat Bani Israel. Mereka tidak ada puasnya dan selalu meminta yang aneh-aneh. Begitu pula saat Nabi Samuel mengangkat Talut sebagai raja bagi mereka. Padahal Talut sendiri sama-sama keturunan dari Yakub, dari silsilah Benyamin bin Yakub, yang masih bersaudara dengan Lawi bin Yakub dan Yahuza bin Yakub. Akan tetapi kaum Bani Israel tetap menolaknya, menjadikan Talut sebagai raja mereka. Bagaimana mungkin seorang penggembala miskin menjadi raja kami? Bagaimana mungkin kami dipimpin oleh orang yang bukan dari keturunan Yahuza? Dan bagaimana mungkin Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripada dirinya? Protes mereka. Untuk meredam situasi, Nabi Samuel kemudian menjelaskan, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahi ilmu yang luas serta tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa saja yang dikehendakinya, tutur Nabi Samuel. Namun Bani Israel yang keras kepala ini tetap menolak dengan keputusan tersebut. Hingga akhirnya Nabi Samuel menunjukkan sebuah bukti bahwa Talutlah yang diperintah Allah untuk memimpin Bani Israel. Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan Harun. Sungguh itu menjadi tanda bagimu jika kamu adalah memang orang yang beriman, kata Nabi Samuel. Tabut yang disebutkan oleh Nabi Samuel adalah sebuah peti kayu berlapis emas, tempat menyimpan kitab Taurat Nabi Musa. Bagi kaum Bani Israel sendiri, tabut adalah sebuah benda yang diberkahi Allah dan sangat dimuliakan oleh kaum Bani Israel. Apabila seorang melihat tabut, hatinya akan menjadi tenang. Sedangkan bagi seseorang yang akan berperang, maka ia akan mendapatkan kemenangan. Jadi, apabila kaum Bani Israel mendapatkan tabut, maka peperangan yang akan mereka jalani pasti akan memperoleh kemenangan. Sayangnya, tabut itu sendiri kini berada dalam kekuasaan Bani Amalikoh, kaum kejam yang saat ini tengah menindas mereka. Dan untuk membuktikan bahwa Talut adalah raja pilihan Allah, Nabi Samuel berdoa supaya bisa merebut tabut tersebut. Lalu Allah mengutus malaikat mengambil tabut dari wilayah Bani Amalikoh. Tabut tersebut kemudian terbang di atas langit di tengah-tengah kaum Bani Israel. Kemudian tabut itu jatuh tepat di hadapan Talut. Hal ini menunjukkan bahwa Talut adalah raja yang dikehendaki Allah. Melihat peristiwa yang menakjubkan itu, barulah mereka mengaku dan percaya bahwa Talut adalah raja pilihan Allah. Tanpa menunggu lama, Talut segera memilih 80.000 pemuda untuk dijadikan sebagai prajurit. Mereka berbaris dan dibekali dengan persenjataan lengkap. Dengan semangat yang berkobar, mereka pun berangkat menuju Palestina untuk berperang melawan Bani Amalikoh. Ternyata selain dari 80.000 pemuda yang berangkat, ada seorang anak kecil yang juga ingin ikut berperang. Anak kecil itu bernama Daud. Awalnya keikutsertaan Daud sempat dilarang oleh orang-orang Bani Israel. Alasannya, Daud masih terlalu kecil
belum saatnya ikut berperang. Raja Talut sendiri juga sempat meragukan dengan sosok anak ini. Tapi hati kecilnya berkata, ia percaya pada Daud. Pada akhirnya, Daud pun dipersilahkan ikut berangkat perang. Daud adalah anak gembala yang kesehariannya menjaga hewan ternak. Ia tergolong sebagai anak pemberani. Pernah suatu ketika, saat Daud menggembalakan ternaknya, datang seekor binatang buas dan besar hendak memangsa hewan ternaknya. Dengan bersenjatakan ketapel, Daud mengambil batu dan membidiknya ke arah binatang buas tersebut. Saat Daud melesatkan batu dari ketapelnya, seketika binatang buas itu langsung mati dengan kepala hancur. Dengan ketapelnya inilah Daud yakin bisa mengalahkan Raja Jalut, manusia raksasa yang terkenal bengis dan kejam. Saat dalam perjalanan bersama rombongan prajurit, tiba-tiba Daud mendengar ada sebuah batu memanggilnya. "Wahai Daud, bawalah kami ikut serta." Daud pun segera memungut batu tersebut. Tidak berapa lama terdengar kembali suara dari batu lain yang memanggil dirinya. "Wahai Daud, bawalah kami ikut serta." Daud kembali memungut batu yang kedua. Saat Daud baru saja melanjutkan perjalanan, kembali terdengar suara memanggilnya. "Wahai Daud, bawalah kami ikut serta." Daud pun memungut batu yang ketiga. Kini batu yang berada di tangan Daud berjumlah ada 3. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, sampailah mereka di depan sebuah sungai yang terbentang antara Yordania dan Palestina. Mereka yang sudah kehausan dan kelelahan ingin segera meminum air sungai tersebut dengan sepuas-puasnya. Namun Raja Talut mewanti-wanti kepada para prajuritnya, "Wahai para prajurit, Allah akan menguji kalian dengan sungai. Siapapun yang meminum air sungai lebih dari 1 tegukan, maka ia tidak akan menemaniku," kata Raja Talut menasehati. Setelah dipersilahkan, mereka beramai-ramai meminum air sungai itu. Tapi dari 80.000 prajurit tersebut, hanya 4.000 orang saja yang mematuhinya, termasuk anak kecil yang bernama Daud. Sementara yang 76.000 orang kesemuanya melanggar perintah Allah. Mereka minum air sungai dengan sepuas-puasnya. Para prajurit yang melanggar ini tiba-tiba di hatinya merasakan ketakutan. Semangat mereka yang tadinya berkobar mendadak menjadi seorang pengecut. Mereka takut berangkat perang melawan Bani Amalikoh. Kemudian Raja Talut melanjutkan perjalanan bersama sisa prajurit yang berjumlah 4.000 orang. Setelah mereka melewati sungai dan mulai memasuki tanah Palestina, mereka melihat pasukan Bani Amalikoh sangat banyak dan berpostur tinggi besar. Seketika itu nyali mereka mendadak ciut. Mereka gentar dan ketakutan melihat pasukan Bani Amalikoh yang seperti kumpulan raksasa. Banyak di antara mereka yang memilih mengurungkan niatnya berperang melawan pasukan Bani Amalikoh. Pasukan Raja Talut yang tadinya tersisa 4.000 orang kini berkurang menjadi 314 orang, termasuk anak kecil yang bernama Daud. Prajurit yang tersisa ini kemudian mendatangi pasukan Bani Amalikoh yang jumlahnya jauh lebih besar. Melihat kehadiran prajurit Raja Talut yang sedikit dan berperawakan tak sebesar dirinya, membuat pasukan Bani Amalikoh tertawa dan mengejeknya. Dan ketika kedua kubu pasukan mulai berhadap-hadapan, muncullah raja dari Bani Amalikoh yang bernama Jalut. Badannya tinggi besar dan kekar seperti raksasa. Orang inilah yang paling tinggi dan besar di antara kaum Bani Amalikoh. Oleh sebab itulah ia diangkat sebagai raja. Melihat pemandangan mengerikan tersebut, pasukan Raja Talut semakin ketakutan. Di saat itulah mereka lalu memanjatkan doa, "Ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran atas diri kami.
dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Tidak lama kemudian, Raja Bani Amalikoh yang bernama Jalut berteriak, "Mana jagoan kalian yang paling kuat dan perkasa? Ayo, maju lawan aku, kita bertarung di tempat ini." Teriakannya yang menggelegar dan postur tubuhnya yang seperti raksasa membuat nyali para prajurit Raja Talut menciut. Kemudian Raja Talut berkata kepada para prajuritnya, ia membuat sayembara untuk membuat semangat para prajuritnya. Barang siapa yang berhasil membunuh Jalut akan dinikahkan dengan putrinya yang cantik dan diberi kekuasaan separuh dari kerajaannya. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Tak satu pun dari prajuritnya yang berani menghadapi Raja Jalut. Hingga akhirnya datanglah anak kecil yang bernama Daud menghampiri Raja Talut. Ia menyatakan kesanggupannya melawan Raja Jalut. Awalnya Raja Talut merasa berat dan ragu-ragu. Belum lagi Daud hanyalah anak gembala yang bertubuh kecil dan bukan seorang prajurit. Tapi dengan tegas Daud meyakinkan kepada rajanya, "Janganlah engkau terpengaruh oleh usia muda dan keadaan fisikku. Aku tahu engkau ragu-ragu dan khawatir untuk melepaskan aku melawan Jalut. Tapi ingatlah bahwa yang menentukan kemenangan dalam pertarungan bukanlah hanya kekuatan fisik dan kebesaran badan belaka. Yang lebih penting adalah keteguhan hati dan kepercayaan kepada Allah yang menentukan hidup mati bagi seorang hambanya." Akhirnya Raja Talut memberikan izin kepada Daud untuk menghadapi Raja Jalut. Ia diberi perlengkapan bertarung seperti pedang, topi baja, dan baju yang terbuat dari besi. Namun kesemuanya itu ditolak oleh Daud. Ia beralasan terlalu berat dan belum terbiasa menggunakannya. Daud justru menggunakan ketapel sebagai senjata andalannya. Maka pertarungan pun dimulai. Daud pergi ke tengah lapangan menghadapi Raja Jalut. Melihat yang maju adalah seorang anak kecil, Raja Jalut pun berkata dengan nada mengejek, "Apakah bocah kecil ini yang kalian anggap jagoan? Jangankan hanya satu bocah kecil, semuanya maju melawanku pun aku bisa dengan mudah membunuh kalian semua," kata Raja Jalut dengan sombongnya. Dan ketika Raja Jalut melangkah maju hendak menyerang Daud, satu persatu Daud melesatkan ketiga batu yang dibawanya dengan menggunakan senjata ketapel andalannya. Batu pertama tepat mengenai kening Raja Jalut. Ia pun berteriak kesakitan. Menyusul batu kedua dan ketiga juga tepat mengenai keningnya Raja Jalut. Di saat itulah, atas izin Allah, Raja Jalut langsung jatuh tersungkur. Darah mengalir deras dari kepala Jalut hingga menutupi kedua matanya. Jalut pun akhirnya tewas mengenaskan di tangan seorang anak kecil yang bernama Daud. Melihat rajanya yang perkasa tewas hanya oleh seorang anak kecil, pasukan Bani Amalikoh yang jumlahnya ribuan langsung ketakutan dan kabur melarikan diri. Atas kemenangan inilah akhirnya tanah Palestina bisa kembali dikuasai. Dan sesuai janji Raja Talut, Daud mendapatkan sebagian kekuasaan atas kerajaannya. Dan setelah Daud menginjak remaja, ia dinikahkan dengan anaknya Raja Talut. Seiring berjalannya waktu, tapu kekuasaan yang separuh dimiliki Raja Talut akhirnya sepenuhnya diberikan kepada Daud. Kini Daud menjadi raja mutlak bagi Bani Israel. Tidak lama kemudian Allah mengangkatnya sebagai nabi dan rasul. Dan kepadanya lah Allah menurunkan kitab suci. Kitab suci tersebut adalah Zabur. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Seperti kita ketahui, Baginda Raja suka sekali menguji kecerdasan Abu Nawas. Menurutnya itu adalah sebuah hiburan yang bisa membuatnya tertawa. Oleh karena itulah Baginda Raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas.
Dan pada kisah kali ini, Abu Nawas disuruh menebak 2 gentong air, di mana masing-masing gentong tersebut diisi dengan air yang berbeda. Yang satu berisi air panas, sedangkan satunya lagi berisi air dingin. Kisah ini bermula ketika Baginda Raja merasakan jenuh di dalam istana. Guna menghilangkan rasa bosan dan jenuhnya, ia pun kemudian menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Kalau kau bisa menebaknya dengan benar, maka kau akan mendapatkan hadiah. Tapi kalau salah, kau akan dihukum. Apakah kau berani menerima tantangan ini?" tanya Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, hamba terima tantangan Paduka," jawab Abu Nawas. "Bagus, di depanmu itu ada 2 gentong besar yang berisi air. Manakah di antara kedua gentong itu yang berisi air panas dan mana yang berisi air dingin? Tapi kamu tidak boleh menyentuh untuk menebaknya," tutur Baginda Raja. "Sebelum saya menebaknya, izinkan saya meminta satu permintaan," ucap Abu Nawas. "Baik, apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta dihadirkan 2 ekor keledai di hadapannya. Lalu ia minta kepada pelayan istana menyiram masing-masing keledai dengan air dari gentong yang berbeda. Setelah itu, Abu Nawas memukul 2 keledai tersebut tepat di bagian yang kena siraman air. Keledai pertama langsung meringkik kesakitan dan berusaha lari. Adapun keledai yang kedua hanya menggigil tanpa meringkik. Lantas Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Seperti yang Anda lihat wahai Paduka, dari reaksi kedua keledai ini, saya tahu mana yang air panas dan mana yang air dingin." Melihat kecerdikan Abu Nawas dalam memecahkan tantangannya, Baginda Raja pun tertawa. "Tapi masih ada satu tantangan lagi Abu Nawas. Kau lihat di kandang kecil itu, di dalamnya ada 2 ekor anak itik. Manakah dari keduanya yang jantan dan mana pula yang betina?" tanya Baginda Raja. "Itu mudah saja Paduka," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengambil kedua itik tersebut dan ditaruhnya di kolam istana. Melihat kedua anak itik berenang, Abu Nawas langsung menebaknya. Anak itik yang jantan ada di belakang, sedangkan yang di depan adalah anak itik betina, kata Abu Nawas. "Bagaimana kau bisa menyimpulkan hal itu?" tanya Baginda Raja penasaran. "Begini Paduka yang mulia, kalau ada hewan jantan dan betina bertemu, siapa yang akan mengejar dan siapa yang akan dikejar?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Tentu yang dikejar adalah betina dan yang mengejar adalah jantan," jawab Baginda Raja. Lagi-lagi Baginda Raja dibuat terpukau atas kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas pun akhirnya diberi hadiah berupa pundi-pundi uang emas. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Jahil terlihat sibuk belanja di pasar. Tanpa diduga ia bertemu sahabat lamanya. "Hei Abu Jahil, apa kabar?" tanya sahabatnya. "Kabar saya baik, lama sudah kita tak bertemu," balas Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil diajak sahabatnya main ke rumah. Di sana Abu Jahil dijamu berbagai macam hidangan. Setelah selesai makan, mereka berdua pun kembali ngobrol. "Wahai kawan, jujur saja saya merasa tersanjung dengan penghormatan ini. Kamu memang sahabat saya yang paling istimewa." "Oh iya kawan, besok aku juga ingin mengundangmu. Kamu harus datang ya," pinta Abu Jahil. "Memangnya ada acara apa?" tanya sahabatnya. "Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin mengundangmu makan siang di rumahku. Pokoknya kamu harus datang," kata Abu Jahil mewanti-wanti.
"Baiklah Abu Jahil, insya Allah aku akan datang," balas sahabatnya. Esok harinya Abu Jahil membeli 2 kelinci, tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Ia pun teringat dengan tetangganya yang bernama Abu Nawas. "Oh iya, Abu Nawas kan terkenal jago masak. Aku akan minta bantuannya." Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya. Tentu saja dengan senang hati Abu Nawas bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, "Abu Nawas, aku tinggal sebentar ya, mau jemput sahabatku di pasar, sebab dia belum tahu alamat rumahku." "Oh iya, kamu pergi saja Abu Jahil, aku akan buat masakan sop kelinci yang paling lezat." Ketika Abu Jahil pergi, sop kelinci yang dibuatnya sudah matang. "Sepertinya lezat juga daging kelinci ini," pikir Abu Nawas. Ia pun mencicipinya 1 iris. "Mantap, lezatnya bukan main," ucap Abu Nawas. Karena ketagihan, ia terus menyantap daging kelinci satu persatu sampai tersisa sedikit. Tidak lama kemudian, datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. "Wahai Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang. Ayo siapkan makanannya," kata Abu Jahil. "Siap Abu Jahil, tapi akan lebih nikmat kalau ditambah dengan roti," ucap Abu Nawas menyarankan. "Kamu benar Abu Nawas. Baiklah, saya akan keluar sebentar untuk membeli roti," balas Abu Jahil. Sementara sahabatnya Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Dan ketika Abu Jahil keluar untuk kedua kalinya, Abu Nawas menghabiskan semua daging kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya, Abu Nawas mulai berpikir bagaimana caranya supaya Abu Jahil tidak marah. Tiba-tiba muncullah sebuah ide jahil Abu Nawas. Abu Nawas lalu menemui sahabat Abu Jahil yang sedari tadi duduk di ruang tamu. "Apakah kamu tahu kenapa diundang ke rumah Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Oh, aku tahu, karena aku adalah sahabat istimewa dia," jawabnya. "Berarti kamu tidak mengetahui yang sebenarnya," balas Abu Nawas pura-pura sedih. "Memangnya ada apa dengan Abu Jahil?" tanya sahabatnya penasaran. "Begini, sebenarnya sudah sejak lama dia gila. Dia sudah berobat kemana-mana, tapi tidak ada satupun yang mampu menyembuhkannya. Kemudian ada seorang tabib, dia menyarankan supaya Abu Jahil memakan telinga manusia. Dan ternyata sarannya itu manjur. Lambat laun Abu Jahil sudah mulai agak waras. Dia pun sudah bisa mulai mengenali siapa saja sahabatnya. Dan alasan dia mengajakmu kemari supaya bisa memotong kedua telingamu untuk dimakan," kata Abu Nawas memberitahu. "Apa? Ini serius?" tanya sahabatnya terkejut. "Kalau kamu tidak percaya, lihat saja ke dapur. Aku disuruh memasak sop tapi tidak ada dagingnya, karena dia menginginkan kedua telingamu," ujar Abu Nawas. Spontan sahabatnya Abu Jahil segera masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. "Ternyata benar, aku harus secepatnya pergi dari sini," pikir sahabatnya. Ketika dia hendak pergi keluar, dia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. "Maaf kawan, saya terlambat. Saya akan segera mempersiapkan hidangannya," kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikan rotinya kepada Abu Nawas. "Mana sop kelincinya Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, sahabatmu mengambil 2 daging kelinci dan menyembunyikan di bajunya. Lihatlah, sahabatmu keluar dan lari karena dia ketakutan dan malu kepadamu," ucap Abu Nawas. Abu Jahil lalu menengok ke arah ruang tamu. Benar saja, ternyata sahabatnya sudah pergi keluar. Abu Jahil pun segera berlari menyusulnya. "Hai kawan, tunggu dulu. Ambillah 1 saja dan berikan 1 kepadaku," teriak Abu Jahil. Mendengar itu sahabatnya menjawab, "Kau gila ya?
Sama sekali itu tidak mungkin aku berikan. Sahabatnya mengira kalau Abu Jahil meminta telinganya. Ia pun semakin ketakutan dan berlari tambah kencang. Abu Nawas yang menyaksikan hal itu spontan tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Abu Nawas punya cara unik untuk menyadarkan hakim nakal. Bukannya dengan melaporkannya langsung kepada sang raja, Abu Nawas malah memberinya hadiah. Akan tetapi justru hadiah itu yang membuat hakim itu tersadar akan perbuatan nakalnya. Saat itu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rasyid sedang mengalami krisis keadilan. Banyak hakim adil meninggal dunia, sementara hakim pengganti yang ditunjuk ternyata salah. Akibatnya hakim tersebut tak bisa menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan yang hakiki. Tak hanya moralnya yang kurang bagus, tapi mereka juga tak banyak mengetahui hukum-hukum agama. Maka tidak aneh jika kemudian muncul kebobrokan dan penyimpangan hukum yang dilakukan mereka yang sebenarnya mempunyai tugas menegakkan hukum. Korupsi semakin meluas, sementara penyalahgunaan hukum sepertinya telah menjadi hal yang biasa. Abu Nawas merasa prihatin. Ia lantas berinisiatif menyadarkan para hakim itu dengan caranya sendiri. Pada suatu hari, Abu Nawas mendatangi salah satu hakim untuk mengurus surat perjanjian. Namun hakim di kotanya selalu mengatakan kalau dirinya tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian itu. Keadaan itu terus berlangsung, sehingga Abu Nawas menyimpulkan bahwa si hakim minta disuap. Tapi Abu Nawas tahu jika suap menyuap itu dilarang dalam agama, sehingga ia berencana untuk memberi pelajaran kepada hakim itu. Abu Nawas kemudian menyiapkan sebuah gentong. Gentong tersebut diisi dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atas gentong tersebut diolesi mentega. Lalu oleh Abu Nawas gentong itu dibawanya ke rumah Pak Hakim. Melihat kedatangan Abu Nawas yang membawa gentong berisi mentega, kesibukan hakim mendadak hilang. Ia segera menyambut Abu Nawas dengan senyuman yang ramah. "Silakan Abu Nawas, ada yang bisa saya bantu?" ucap sang hakim pura-pura tidak tahu. Abu Nawas menjawab, "Begini Pak Hakim, kedatangan saya kemari ingin meminta tanda tangan Pak Hakim untuk mengurusi surat perjanjian saya. Tetapi saya hanya membawa gentong berisi mentega sebagai rasa terima kasihku kepada Pak Hakim. Apakah segini pantas Tuan Hakim?" Sang hakim menjawab sambil mengamati gentong itu. "Ah, engkau jangan terlalu dalam memikirkannya," kata si hakim dengan sedikit tersenyum. Tak lama setelah itu, hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya, lalu mencicipinya. "Wah, enak sekali mentega ini," kata sang hakim. "Memang betul Tuan, sesuai dengan ucapan Tuan. Tapi jangan terlalu dalam mencolek menteganya," jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian segera meninggalkan kantor Tuan Hakim setelah mendapatkan tanda tangannya. Beberapa saat setelah itu, sang hakim pulang dengan hati yang riang gembira karena mendapat satu gentong berisikan mentega. Setibanya di rumah, sang hakim memanggil istri dan anak-anaknya untuk makan bersama. Pada mulanya, mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu. Tetapi begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. "Aduh, apa ini? Baunya kok sangat busuk, seperti kotoran hewan," gerutu sang hakim. Lantas hakim teringat perkataan Abu Nawas, "Jangan terlalu dalam mencoleknya." Setelah berpikir panjang, ia pun baru sadar bahwa semua itu adalah ulah Abu Nawas yang ingin menyadarkannya agar meninggalkan praktek suap menyuap. Tampaknya ia merasa bersalah atas sikapnya selama ini. Hingga keesokan harinya,
ia pun mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf atas kekhilafannya selama ini. Sampai bertemu lagi di kisah berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.